Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil karim, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan umat manusia, terutama umat Islam, dan menjadi salah satu nanti syafaat di hari kemudian. Langsung saja, kami dari kelompok 3 dengan judul analisis kinerja beranggotakan 2 orang, saya sendiri Ibrahim dengan NIM 19330001, dan juga anggota saya atas nama Harni Asura dengan NIM 19330015. Jadi dari analisis kinerja ini ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama adalah pendekatan evaluasi kinerja. Nah, menurut Kiltner dan Kini ke dalam Wibowo 2007 melihat sasaran evaluasi dan strategi pendekatannya yang disebutkan sebagai pendekatan terhadap sifat, perilaku, hasil, dan kontingensi. Sementara menurut Robbins dalam Wibowo 2007 melihat evaluasi kinerja dalam ukuran hasil pekerjaan individu, perilaku, dan sikap. Nah, pendapat di antara kedua itu tersebut kemudian dapat dilengkapi dengan dijelaskan beberapa pendekatan. Ya, yang pertama ada pendekatan sikap. Pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Nah, sifat biasanya diukur dalam bentuk inisiatif, kecepatan membuat keputusan, dan ketergantungan. Meskipun pendekatan sifat yang sangat luas dipergunakan oleh manajer, pada umumnya dipertimbangkan oleh para ahli sebagai yang paling rendah. Nah, penilaian sifat kurang sempurna karena relatif bermuka ganda terhadap kinerja aktual. Misalnya, penilaian seseorang yang mempunyai inisiatif rendah tidak memberikan suatu tentang bagaimana memperbaiki potensi kerjanya atau potensi kinerjanya, bahkan prestasi kinerjanya. Demikian juga pekerja cenderung bereaksi defensif terhadap umpan balik tentang kepribadiannya. Nah, terutama apabila dirasakan kurang menguntungkan dirinya. Nah, ciri orang seperti mempunyai sikap baik menunjukkan sikap atau tingkat kepercayaan diri yang tinggi, menjadi bergantung, kelihatan sibuk, atau kaya pengalaman. Namun tidak ada korelasinya dengan hasil pekerjaan. Kemudian ada pendekatan perilaku. Nah, masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan bukan tentang kepribadiannya. Kemampuan orang yang bertahan meningkat apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kinerja, dan banyak hal sulit untuk mengidentifikasi hal spesifik, hasil spesifik yang dapat dihubungkan dengan tindakan pekerja. Hal tersebut benar terutama apabila penugasan individu, ya, pekerja merupakan bagian dari usaha kelompok. Kemudian kinerja kelompok mungkin siap dievaluasi, tetapi kontribusi masing-masing anggota sulit atau tidak mungkin didefinisikan dengan jelas. Nah, dalam hal ini seperti ini tidak bisa bagi manajemen mengevaluasi perilaku pekerja. Perilaku seorang plan manager yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja adalah kecepatan atau ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan bulanan atau gaya kepemimpinan yang ditujukan. Perilaku seorang tenaga penjualan ditunjukkan oleh rata-rata jumlah kontak telepon per hari atau jumlah hasil sakit yang dipergunakan dalam setahun. Kemudian ada pendekatan hasil. Pendekatan hasil apabila pendekatan sikap memfokuskan pada orang dan pendekatan perilaku memfokuskan pada proses. Nah, pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang. Dengan kata lain adalah apa yang telah diselesaikan individu. Nah, manajemen berdasarkan sasaran merupakan format yang umum untuk pendekatan hasil. Dengan menggunakan kriteria hasil, seseorang plan manager dapat dinilai berdasarkan kriteria jumlah yang diproduksinya. Nah, sisa yang ditimbulkan dan biaya produksi per unit. Demikian pula halnya seorang tenaga penjualan dapat diukur dari volume penjualan keseluruhnya. Kemudian peningkatan penjualan dan jumlah rekening yang akan diciptakannya. Kemudian ada pendekatan kontingensi. Ya, pendekatan terakhir ya. Pendekatan kontingensi atau pendekatan sifat, perilaku, dan hasil cocok untuk dipergunakan tergantung pada kebutuhan situasi tertentu. Oleh karena itu diusulkan pendekatan kontingensi yang selalu dicocokkan dengan situasi tertentu sedang berkembang. Namun demikian, pendekatan sikap cocok ketika harus membuat keputusan promosi untuk calon yang mempunyai pekerjaan yang tidak sama. Nah, sementara itu pendekatan hasil dibatasi oleh kegagalannya. Kemudian
Ya, pendekatan hasil dibatasi oleh kegagalannya menjalankan mengapa tujuan penilai tidak tercapai. Secara keseluruhan, ya, pendekatan perilaku muncul sebagai yang terkuat, tetapi tergantung pada situasi. Seperti ketika pekerja dengan pekerja yang tidak sama dievaluasi untuk promosi atau untuk sebuah promosi. Jadi itulah pembahasan pertama dari kelompok kami, yaitu dengan tema analisis kinerja kelompok 3. Saya sarankan atau saya berikan lagi pembahasan berikutnya kepada saudari atau anggota saya, Harni Asura. Silakan. Materi selanjutnya yaitu sasaran evaluasi. Menurut Keiter dan Kenichi Wibowo, evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk administrasi penggajian, umpan balik kinerja, identifikasi kekuatan dan kelemahan individu, mendokumentasi keputusan kepegawaian, penghargaan terhadap kinerja individu, mengidentifikasi kinerja buruk, membantu mengidentifikasi tujuan, menetapkan keputusan promosi, memberhentikan pegawai, dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Evaluasi dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lebih luas seperti: pertama, evaluasi tujuan dan sasaran. Evaluasi terhadap tujuan dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat terjadi atau tidak. Apabila tujuan tidak tercapai, kemungkinan disebabkan kesalahan dalam merumuskan tujuan organisasi sehingga tidak dapat dijangkau oleh kinerja organisasi. Dalam hal demikian, perlu dilakukan perumusan ulang tujuan organisasi. Namun, di sisi lain, mungkin saja disebabkan kinerja organisasi buruk sehingga memerlukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, evaluasi rencana. Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila hasil yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan dalam rencana, dicari tahu apa yang menyebabkan. Evaluasi terhadap rencana juga perlu dilakukan penilaian apakah penetapan target organisasi selalu tinggi sehingga tidak mungkin tercapai. Yang kemudian ketiga, evaluasi lingkungan. Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah kondisi lingkungan yang dihadapi pada waktu proses pelaksanaan tidak seperti diharapkan, tidak kondusif, dan mengakibatkan kesulitan atau kegagalan dalam mencapai hasil kinerja. Kemudian yang keempat, evaluasi proses kerja. Evaluasi kinerja melakukan penilaian apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan kerja. Kemudian yang kelima, evaluasi pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja menilai apakah penilaian kinerja telah dilakukan dengan benar, apakah sistem review dan coaching telah berjalan dengan benar, serta apakah metode yang dipergunakan dalam pengukuran kinerja sudah tepat dan dilakukan dengan benar oleh seorang penilai yang objektif. Evaluasi terhadap pengukuran kinerja dilakukan untuk memperbaiki metode pengukuran kinerja di kemudian hari sehingga memberikan kesimpulan yang objektif bagi organisasi dan menimbulkan kepercayaan dan para pekerja. Yang keenam, evaluasi hasil. Evaluasi terhadap hasil kinerja dapat dilakukan terhadap hasil kinerja organisasi, kelompok maupun individu masing-masing pekerja. Evaluasi terhadap hasil kinerja organisasi dapat diketahui dari seberapa besar tujuan dan sasaran organisasi telah dapat dicapai. Apabila terdapat defisi, dicari faktor yang menyebabkan dan berusaha memperbaikinya di kemudian hari.